Mengapa sih konsisten menjadi kunci keberhasilan seseorang? Tonton video ini sampai selesai. Anda baru lulus kuliah dan ingin mahir digital marketing dalam sekejap? Bongkar rahasianya di sini. Halo guys, welcome back to channel Ratu Tips bersama saya Vika. Kali ini kalian lagi ada di episode 44, yakni mengapa konsistensi itu menjadi salah satu kunci keberhasilan bagi setiap orang. Nah, ini apa sih kaitannya sama digital marketing? Pasti ada. Jadi yang pertama, jadi kenapa sih jadi orang tuh kita harus konsisten? Nah, yang pertama, konsisten sendiri artinya berarti melakukan sesuatu dengan terus-menerus, tekun, ulet, dan melakukan sesuatu yang benar-benar bisa berefek jangka panjang. Nah, kenapa konsisten itu menjadi kunci dan jadi salah satu patokan keberhasilan seseorang? Jadi yang pertama, kalau dari sisi digital marketing sendiri nih, apa sih kaitannya dari sisi pekerjaan dan konsisten? Nah, yang pertama, kalau misalkan kalian konsisten terhadap satu bidang nih, misalkan kita nih tentang digital marketing nih, kita konsisten terus bertahun-tahun belajar, terus nge-update terus ilmu ke dalam satu bidang, terus menerus, itu bakalan bagus untuk jangka panjang. Karena dari sisi konsisten sendiri, orang tuh bakalan berpikir, oh berarti orang ini sudah dipercaya untuk memegang suatu bidang A. Sebagai contoh, kalau misalnya kalian seorang digital marketing nih, kalian tuh udah belajar setahun, 2 tahun, update juga tren, update juga ilmu. Nanti kan orang tuh bakalan tahu, oh misalkan si Vika atau misalkan si A ini dia ahlinya emang SEO, ahlinya digital marketing. Apalagi misalkan kalian punya website sendiri, kalian juga biasa nulis artikel, kalian juga udah mulai terkenal gitu kan. Biasanya tuh orang kalau misalkan seorang digital marketing ya, biasanya udah terkenal nih sama teman-teman orang digital marketing juga. Jadi kenapa harus tetap konsisten dan juga tetap fokus ke dalam satu niche atau topik ataupun misalkan jurusan nih bidang kalian pengennya tetap di website nih, terus aja ke situ, artinya kalian bakalan dikenal orang juga dengan sesuatu yang konsisten dan lebih terpercaya. Yang pertama. Dan yang kedua, konsisten juga bisa mengukur dari kemajuan seseorang. Sebagai contoh, misalkan kalian nih bertemu sama si A di tahun 2020 ya. Misalkan tahu banget sama orang tersebut di tahun 2020 sebagai digital marketing. Terus ketemu lagi di tahun 2025 sebagai manajer digital marketing misalkan, atau digital marketing manager. Artinya kan sebuah kemajuan pusat, karena kemajuan pusat sebuah kemajuan pesat yang artinya kalau misalkan kalian sudah fokus di satu bidang tersebut ya kalian terus konsisten mempelajari ilmu tersebut, terus kalian juga update ilmu dan lain sebagainya, sehingga kalian juga bakalan tetap di ranah tersebut dan makin dikenal juga. Oh berarti si orang tersebut ada kemajuan nih, awalnya digital marketing aja sekarang udah jadi manajer, udah keren banget. Misalkan perusahaan si A bisa jadi omsetnya gede-gedean karena digital marketingnya si A. Nah, bakalan dikenal oleh seluruh orang karena si konsisten ini adalah kunci dari keberhasilan. Dan selanjutnya, konsisten juga bisa berpengaruh misalkan kalian juga menjadi lebih terorganisir dalam melakukan hal apapun. Sebagai contoh, misalkan kalau misalkan nih kalian tuh udah ada sempat boring ataupun jenuh melakukan suatu hal, pastilah yang namanya orang kalau misalnya melakukan hal terus-menerus secara kontinu beberapa tahun, itu pasti ada namanya titik jenuh. Tapi karena kalian tetap komitmen dan konsisten, artinya kalian tetap melakukan hal itu dan terus maju dan bisa menjadi sukses. Dan selanjutnya yang terakhir, biasanya si konsisten tersebut bisa menghasilkan efek jangka panjang dengan hal yang lebih baik. Sebagai contoh yang tadi sudah disebutkan, kalau misalkan kalian belajar nih digital marketing dari awal nih, misalkan kayak lihat YouTube-nya aku nih, baca misalkan dari episode pertama sampai sekarang di episode 44, artinya kalian tuh udah mau belajar digital marketing dari nol nih. Nah, jangan sampai udah 0 sampai ke 5, terus dari 5 kalian mundur lagi atau switch karir. Nah, biasanya karena tidak konsisten tersebut, itu nggak benar-benar ngabisin waktu juga, terus kalian juga nggak bisa benar-benar bisa expert juga di bidang tersebut, sehingga orang juga mikirnya, oh dia nggak terlalu bisa dipercaya karena dia nggak konsisten, seperti itu. Makanya kenapa di bidang apapun, baik pekerjaan, baik apapun, konsisten menjadi salah satu hal terpenting. Sebagai contoh hal sederhana deh, kalau misalkan kalian nih seorang YouTuber, terus misalkan kalian sudah konsisten dalam diri kalian, kalian mau upload setiap hari atau misalkan 2 hari sekali atau seminggu sekali. Nah, dengan konsisten tersebut, insya Allah
karena kalian sudah ada komitmen, segala sesuatu kalau misalkan udah ada komitmen pasti akan terlaksana ya. Mau kalian misalkan nyewa rumah atau nyewa studio bareng-bareng atau mau kayak gimana pun, itu akan terjadi karena niat kalian yang sudah komitmen dan juga konsisten. Dan seperti biasa juga, channel Ratu Tips juga awalnya niatnya bikin YouTube cuman iseng-iseng doang, terus bikin website karena seneng nulis. Tapi semakin lama berkembang, semakin orang juga mengenal, akhirnya menjadi sebuah pendapatan juga, pendapatan sampingan, dan selain itu juga orang bakalan lebih mengenal ke kita ya. Di LinkedIn juga banyak banget yang misalnya ngajakin kerjasama, padahal aku tuh nggak pernah iklan, nggak pernah apa-apa, tapi seiring berjalannya waktu, si konsisten tersebut akan membuahkan hasil. Oke, jadi gitu teman-teman, kenapa sih kunci keberhasilan itu salah satunya adalah harus konsisten. Jadi konsisten tuh nggak hanya dari sisi ilmu juga, tapi misalkan kalau kalian mau ngejar sesuatu ya kalian harus konsisten dengan apa yang kalian kerjakan. Kalian tetap harus komitmen dari awal. Misalkan kalian mau ngejar suatu A, ya udah kejar terus sampai kalian mendapatkan hasilnya, dan jangan lupa berdoa dan berdekat kepada Yang Maha Kuasa. Oke, sekian episode mengenai konsisten ini kenapa jadi salah satu kunci keberhasilan. Insya Allah kalau misalnya kalian menerapkan hal ini di berbagai lini bisnis ataupun misalnya pekerjaan, akan membuahkan hasil yang tidak kalian sangka-sangka. Yang pasti kalian harus belajar semangat, konsisten, dan juga ikhlas. Itu penting banget. Oke, thank you so much sudah nonton video ini. Kalau misalnya menurut kalian video ini bermanfaat, bisa di-share ke teman-temannya, atau bisa juga kalian baca video sebelumnya, atau misalnya kalian mau bekerja sama, mau dikelola nih dari sisi digital marketingnya sama tim kita, bisa juga nanti kontak aku ya, atau misalnya mau baca tentang ebook juga digital marketing. Pokoknya mau keep in touch deh sama aku ya, mau misalkan mau kerja sama dari sisi artikel, atau mau belajar bareng, atau misalnya kenalan, bisa nambah link sama-sama seorang digital marketing, atau misalnya kita mau kumpul-kumpul, boleh banget kontak aku aja di bawah ini ya. Terima kasih buat teman-teman juga yang sudah dukung channel ini. Jangan lupa juga selalu share, terus jangan lupa juga bagikan ke setiap teman-teman juga yang pengen memang belajar digital marketing dan pengen sukses. Jadi sukses itu semuanya tergantung pada diri sendiri. Oke, thank you so much sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.